Perkenalkan, nama saya Nila Sari, NIM 8778999233, Prodi PGSD. Filsafat ilmu adalah fondasi yang membedah dan mengarahkan pendidikan agar tidak sekadar menjadi rutinitas mekanis, melainkan berproses reflektif yang valid, bermakna, dan bernilai bagi manusia. Berikut adalah gagasan sistematis mengenai peran dan penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Yang pertama, mengamati dan perkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menguji bangunan keilmuan pendidikan melalui 3 pilar utamanya. Yang pertama, ontologi, mengamati hakikat objek studi pendidikan, yakni peserta didik sebagai manusia yang utuh, dinamis, dan memiliki potensi untuk berkembang. Yang kedua, epistemologi, memperkuat cara ilmu pendidikan diperoleh, divalidasi, dan dikembangkan melalui metode penelitian ilmiah yang sistematis, objektif, dan empiris. Yang ketiga, aksiologi, menilai tujuan akhir dari pendidikan, menentukan bahwa ilmu pendidikan harus membawa kemanfaatan, memanusiakan manusia, dan melandaskan moral. Yang kedua, timbal balik, pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang bernilai menguji teori-teori filsafat dalam realitas konkret di ruang kelas. Ketika pendidikan berhasil membentuk karakter dan nalar kritis peserta didik, ia memvalidasi asumsi epistemologis dan aksiologis filsafat. Umpan balik ini memperkaya khazanah filsafat ilmu, memunculkan teori-teori belajar baru, dan membuktikan bahwa ilmu pengetahuan harus aplikatif, menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu mutlak digunakan karena ia membedah akar persoalan pendidikan secara komprehensif sebagai pisau analisis. Ia memisahkan praktik pendidikan yang dangkal dari pendidikan yang sejati. Ontologi menguji relevansi materi dengan kodrat manusia. Epistemologi meluruskan metode penyampaian agar sesuai dengan cara belajar yang benar. Dan aksiologi memastikan pendidikan tidak kehilangan arah, nilai kemanusiaan, dan etika. Yang keempat, contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Penetapan kebijakan Merdeka Belajar merupakan wujud aksiologi. Kebijakan ini berupaya memberikan kebebasan dan otonomi atau penilaian nilai atau kemanfaatan, agar potensi unik setiap siswa berkembang alih-alih diseragamkan secara mekanis. Yang kedua, kurikulum. Desain kurikulum yang berpusat pada siswa atau student-centered adalah penerapan ontologi dan epistemologi. Secara ontologis, kurikulum ini memandang siswa sebagai subjek aktif yang holistik atau mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik, bukan sekadar objek penerima informasi. Yang ketiga, proses pembelajaran. Penerapan metode Problem Based Learning atau PBL atau Inquiry Based Learning adalah representasi epistemologi. Siswa diajak berpikir kritis, merumuskan masalah, dan mencari solusi sendiri, sehingga mereka memahami hakikat bagaimana suatu pengetahuan ilmiah diproduksi dan dibuktikan kebenarannya. Melalui kacamata ini, pendidikan bertransformasi menjadi proses yang tidak sekadar mencetak tenaga kerja, melainkan membentuk insan cendekia yang berkarakter logis dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Sekian dari saya.